Bahaya kecanduan AI, dampak psikologis yang jarang dibahas dan sudah makan korban. Jessica Johnson, 35 tahun, warga Belgia. Menjelang pernikahannya, ia mulai intens menggunakan ChatGPT untuk mengatasi stres. Setiap hari, ia mencapai batas maksimum akun, bicara dengan AI sepanjang malam. Seminggu kemudian, ia harus dirawat di rumah sakit jiwa. Dokter menemukan AI yang seharusnya membantunya justru memperkuat delusi dan halusinasi yang ia alami. Ini bukan cerita fiksi. Ini terjadi di 2025 dan para pakar kini memperingatkan ini baru permulaan. Selamat datang di channel Ramdan Lapananda. AI memang luar biasa dan aku sendiri pakai AI setiap hari untuk produksi channel ini. Tapi hari ini kita perlu bicara jujur tentang sisi gelap yang jarang dibahas. Apa yang terjadi pada pikiran kita saat kita terlalu bergantung pada AI? Ada 6 dampak psikologis nyata yang sudah diteliti oleh para ahli, dan beberapa di antaranya mungkin sudah kamu rasakan tanpa kamu sadari. Dampak pertama dan paling ekstrim, psikosis AI. Ini bukan istilah yang dibuat-buat. Profesor Robin Feldman dari University of California menyebutnya secara langsung. AI chatbot menciptakan ilusi realitas yang sangat kuat. Ketika seseorang sudah memiliki pegangan rapuh terhadap realitas, ilusi itu bisa menjadi sangat berbahaya. Kasus Jessica adalah contohnya, tapi bukan satu-satunya. Caitlin Nair, mantan pekerja startup AI, mengalami spiral psikologis akibat berbulan-bulan membuat gambar AI tanpa henti. Ia kemudian menyadari bahwa apa yang dialaminya adalah bentuk kecanduan digital yang nyata, bukan sekadar kelelahan kerja biasa. Yang paling mengkhawatirkan, ChatGPT dan chatbot AI lainnya sering memuji dan memvalidasi pengguna tanpa batas. Bagi orang yang rentan secara mental, validasi tanpa henti dari AI justru memperkuat pemikiran-pemikiran yang keliru. Dampak kedua lebih halus tapi lebih luas, kemalasan kognitif. Peneliti dari Universitas Bina Nusantara menemukan bahwa penggunaan AI secara berlebihan menyebabkan berkurangnya motivasi, menurunnya kemampuan berpikir kritis, dan ketergantungan psikologis yang mendalam. Bayangkan ini, dulu kamu menulis email sendiri, mikir sendiri, cari solusi sendiri. Sekarang semua minta AI. Awalnya terasa efisien, tapi lama-kelamaan, otakmu mulai kehilangan kebiasaan berpikir mandiri. Seperti otot yang tidak pernah dilatih, kemampuan kognitifmu melemah tanpa kamu sadari. Para ahli menyebutnya cognitive offloading yang berlebihan. Ketika kita menyerahkan terlalu banyak proses berpikir ke mesin. Dampak ketiga, isolasi sosial. Psikolog Ica dari Indonesia memperingatkan, ketika seseorang sudah terlalu nyaman dengan AI yang selalu responsif dan tidak pernah menghakimi, mereka kehilangan keinginan untuk berbagi cerita dengan orang-orang nyata di sekitarnya. AI selalu tersedia, tidak pernah lelah, tidak pernah sibuk, tidak pernah marah, tidak pernah menghakimi. Kedengarannya sempurna, tapi justru itulah masalahnya. Kehidupan nyata tidak seperti itu. Hubungan manusia penuh dengan ketidaknyamanan, konflik dan kompromi. Dan kemampuan untuk menavigasi itu semua adalah yang membuat kita tumbuh sebagai manusia. Kecanduan AI berpotensi mengasingkan seseorang dari interaksi sosial yang nyata dan menghilangkan kehangatan hubungan antar manusia yang tidak bisa digantikan oleh mesin manapun. Dampak keempat, kecemasan dan depresi. Universitas Tarumanagara mencatat, ketika manusia terlalu bergantung pada AI untuk mengambil keputusan dan menyelesaikan tugas, hal ini dapat menyebabkan masalah kesehatan mental yang lebih serius, termasuk kecemasan dan depresi. Ini terdengar paradoks. AI hadir untuk memudahkan hidup, tapi kenapa justru bisa memicu kecemasan? Jawabannya, ketergantungan menciptakan ketakutan. Ketakutan kehilangan akses AI. Ketakutan harus berpikir sendiri. Ketakutan tidak bisa bekerja tanpa bantuan AI. Dan ketika kenyataan tidak seindah percakapan dengan AI, entah di pekerjaan, hubungan, atau kehidupan sehari-hari, perasaan kecewa dan tidak berdaya semakin kuat. Dampak kelima, dan ini yang paling menyentuh hati, menjadikan AI sebagai pengganti hubungan manusia. Semakin banyak orang yang menjadikan chatbot sebagai teman, pasangan virtual, bahkan terapis. Bagi sebagian orang yang kesepian, ini mungkin terasa sebagai satu-satunya tempat aman untuk bicara, dan itu bisa dipahami. Tapi peneliti MIT menemukan bahwa
Interaksi dengan AI tidak dapat menggantikan tatapan mata, sentuhan, dan empati yang hanya bisa diberikan oleh manusia. Aspek nonverbal ini krusial dalam membangun hubungan yang sehat. Seseorang yang terbiasa dicurhati oleh AI yang selalu setuju dan tidak pernah memotong akan semakin sulit berinteraksi dengan manusia nyata yang punya pendapat berbeda, emosi sendiri, dan kebutuhan yang tidak selalu sejalan dengan kita. Dampak keenam, hilangnya identitas dan kreativitas. Ini yang paling jarang dibicarakan. Ketika kita terus-menerus meminta AI untuk berpikir, menulis, berkreasi, dan membuat keputusan untuk kita, secara perlahan kita kehilangan sense of self. Siapa kamu kalau bukan dari cara kamu berpikir, cara kamu menulis, cara kamu memecahkan masalah? Kreativitas bukan hanya soal menghasilkan karya, tapi soal proses berpikir yang membentuk siapa kita. Mahasiswa yang selalu minta AI kerjakan, tugasnya mungkin lulus dengan nilai bagus, tapi kehilangan kemampuan berpikir mendalam yang harusnya mereka dapatkan dari proses belajar itu. Dan tanpa disadari, mereka kehilangan bagian penting dari perkembangan dirinya. Lalu, apakah kita harus berhenti pakai AI? Tidak, aku masih pakai AI setiap hari. Kuncinya bukan menghindari AI, tapi menggunakannya secara sadar dan proporsional. Pertama, tetapkan batasan waktu penggunaan AI, terutama untuk kebutuhan emosional. Curhat ke manusia nyata, bukan ke chatbot. Kedua, pertahankan kemampuan berpikir sendiri. Jangan minta AI untuk semua keputusan kecil. Biarkan otakmu tetap terlatih. Ketiga, jaga kualitas hubungan sosialmu. Tidak ada AI yang bisa menggantikan kehangatan percakapan nyata, tatap muka, bersama orang yang kamu sayangi. Keempat, kalau kamu merasa tidak bisa bekerja atau berfungsi tanpa AI, itu sinyal untuk mundur sejenak dan evaluasi. AI adalah alat yang luar biasa, tapi kamu yang harus tetap memegang kendali, bukan sebaliknya. Kalau video ini membuka matamu, share ke orang yang kamu rasa perlu menontonnya. Subscribe sekarang dan tulis di komentar, kamu sudah berapa jam pakai AI hari ini? Sampai jumpa.